Selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat Natal. Saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing. Natal tahun ini unik saudaraku. Sebab kita merayakan tidak di gereja, tetapi di rumah masing-masing. Tetapi Natal tidak bergantung kepada tempat. Natal ada dalam hati kita. Sebab itu, biarlah sembah bakti kita ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang tetap indah, yang tetap terkenang dengan sangat manis dan sangat mengesankan dalam hati kita semua di suasana seperti ini. Natal adalah Immanuel, Tuhan beserta manusia. Immanuel, Tuhan datang, mendatangi saudara dan saya. Itulah Natal. Mari saudara kita awali perayaan kita dengan menyanyikan "Oh Datang Immanuel". Kita akan nyanyikan 3 ayat berturut-turut bersama-sama. Oh datanglah tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah terang fajar, hibur umatmu Israel. Halaukanlah gelap suram dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Datanglah Raja mulia, memerintah di tahtanya dengan hikmat penuh kuasa. Umatmu turut perintahnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati. Kita menyembah Tuhan kita yang lahir dengan doa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur Tuhan di malam Natal ini kami boleh datang bersama-sama. Walau di tempat yang berbeda-beda jauh, tercerai-berai satu dengan yang lain. Namun Tuhan, Engkau yang telah mempersatukan kami. Bahwa Tuhan Immanuel itulah yang datang. Datang yang mengumpulkan kami anak-anak-Mu di rumah masing-masing, seraya menaikkan puji syukur kami dan terima kasih kami pada Tuhan yang telah lahir, yang kami rayakan hari ini, malam ini. Tuhan, terima kasih atas kedatangan-Mu yang membawa harapan, membawa sukacita, membawa jalan keselamatan, pengampunan, pembenaran,
pengudusan bagi kami umat manusia yang berdosa. Natal yang telah merubah kami, merubah dunia, merubah sejarah. Tuhan, biarlah hati kami penuh dengan sukacita, bersyukur atas semuanya yang terjadi. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah lockdown seperti ini, kami tetap dapat datang padamu, ya Tuhan. Mohon kiranya sukacita Natal, damai sejahtera Natal, sekali lagi datang menaungi hati kami masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan, 9 bulan lebih terakhir ini, kami terpisah satu dengan yang lain. Namun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, tetap hadir, walaupun dalam suasana pandemik ini. Sehingga kami tetap boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Saat kami mendekatkan diri denganmu, kami dekat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Sebagaimanapun juga pengaruh-pengaruh pandemik ini yang telah membawa keresahan, kesepian, ketersendirian. Tetapi ya Tuhan, kami pun juga merasakan Engkau begitu dekatnya dengan kami justru pada saat-saat seperti ini. Sebab itu Tuhan, biarlah malam Natal ini menjadi malam Natal yang penuh damai, sejahtera, sukacita, dan cinta kasih yang memenuhi hati kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu. Tuhan berkati tatkala kami datang padamu malam hari ini. Biarlah Engkau sendiri berbicara kepada kami, dan Engkau menikmati puji-pujian kami. Biarlah kami mendengar suara-Mu, ya Tuhan, dan mengalami berkat Natal, damai, sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Berkati sembah ini dari awal hingga akhir. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua berkata, amin. Amin. Saudara, kita teruskan sembah kita dengan puji-pujian. Natal tidak hanya Tuhan datang, Immanuel mendatangi kita beserta kita. Malaikat Tuhan menyanyi memuji Tuhan atas kedatangan itu di malam pertama. Mari kita teruskan pujian-pujian itu seterusnya sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya lagi. Dengar malak memuji. Marilah kita teruskan juga puji-pujian itu seterusnya dan seterusnya dengan menyanyikan dengar malak memuji. Dengar malak memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengar malak
Natal yang sangat terkenal, yang diulangi sepanjang masa, saudaraku, terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 14. Demikian bunyinya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Semoga, saudaraku, tidak hanya kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, tetapi kita semua menikmati damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dunia boleh bergoncang, saudaraku, tapi damai kita dapat nikmati di dalam Kristus yang lahir bagi kita. Kita bersyukur hari ini di malam Natal mendapatkan hamba Tuhan Pastor Irwan Pranoto menyampaikan firman Tuhan. Semoga berita Natal itu sungguh-sungguh mengobarkan hati kita sekali lagi, sehingga Natal ini begitu berkesan, begitu berarti dan bermakna dalam hidup kita dan keluarga kita masing-masing. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama nyanyikan "Dunia Gemar dan Soraklah". Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dunia gemar dan soraklah, Raja mulailah, beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertahta. Bumi laut, gunung lembah, dan soraklah terus, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Mari kita siapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Irwan. Shalom, selamat malam jemaat sekalian kasih Tuhan. Senang sekali malam ini boleh beribadah bersama saudara sekalian di tempat ini melalui media online ini. Izinkan saya menyampaikan selamat hari Natal kepada saudara sekalian. Kiranya kasih dan damai Natal boleh terus menyertai saudara sekalian dan menyongsong tahun 2021 bahkan sampai seterusnya. Nah, saudara, sebelum saya undang kita untuk bersama membaca firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk bersama memohon pertolongan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh bersama beribadah walaupun hanya melalui media online.
Engkau menyatukan kami untuk bersama-sama di malam Natal ini beribadah bersama. Kami rindu firman-Mu boleh kembali menyapa kami ya Tuhan. Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu apa yang menjadi isi hati kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami merindukan firman-Mu. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi setiap anak-anak-Mu. Ya Allah Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, dan biarlah kami boleh memahami firman-Mu, bahkan meresponinya dengan taat dan setia. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus. Amin. Saudara, mari kita bersama membaca sebagian firman Tuhan untuk mendasari perenungan kita. Tema kita hari ini adalah The Beauty of Irony. Saya akan mengajak kita membaca dari Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang telah membacanya, memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjalankannya. Saudara, apa sih ironi itu? Kalau saya memperhatikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ataupun kamus berbahasa Inggris, saudaraku, pada umumnya ironi itu memiliki dua makna. Yang pertama, saudaraku, ironi itu menekankan pada hasil atau kenyataan yang berlawanan. Kejadian atau situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan. Atau yang seharusnya terjadi. Tetapi tidak terjadi. Sudah menjadi suratan takdir, kata orang biasanya. Dalam bahasa Inggris sudah dikatakan a situation in which something which was intended to have a particular result has the opposite or a very different result. Hasil yang berbeda, yang tidak sama dengan yang diharapkan. Misalnya saudaraku, ini adalah sebuah ironi. Dia sudah berjuang mati-matian seumur hidupnya, tetapi pada akhirnya tidak mendapatkan apa yang diimpikannya. Itu ironi, saudara. Nah, yang kedua, ironi juga menekankan pada tipe perkataan. Ironi itu adalah sebuah sastra majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan makna sesungguhnya, dengan maksud untuk mempertajam dampak yang ditimbulkan. Misalnya, saudara, sesuatu yang dikatakan pada seseorang yang datang terlambat. Misalnya ada orang yang mengatakan begini, wah, pagi amat kamu datang hari ini. Nah, saudara, itu contoh perkataan bergaya ironi. Atau biasa dikenal juga dengan gaya sarkastik atau sarkasme, saudara. Tentu dia terlambat, berarti bukan pagi dia datang. Tapi dikatakan, wah pagi amat engkau datang hari ini. Itu juga sebuah ironi. Nah, saudara, tapi malam hari ini, tema yang ingin saya ajak kita untuk merenungkan bersama lebih menggambarkan realita dari makna yang pertama. Khususnya dikaitkan dengan berita Natal. Ironi itu berbicara suatu situasi atau kenyataan yang sangat kontras. Begitu berbeda, berlawanan dengan yang diharapkan.
Saudara, situasi seperti apa misalnya yang disebut sebuah ironi itu? Ironi itu, saudaraku, ketika ada seorang pemuda yang begitu mencintai seorang gadis, sampai ia pergi merantau ke luar negeri, berjuang habis-habisan, menuntut ilmu, mendapat gelar setinggi mungkin, mencari nafkah sambil menabung uang sebanyak mungkin. 8 tahun kemudian dia pulang dengan membawa segala impian yang telah dicapainya. Tetapi sungguh adalah sebuah ironi. Dia bermaksud menemui sang pujaan hati untuk melamarnya. Ternyata sang gadis telah menjadi istri orang. Ironi, saudara. Saudara, ironi itu ketika ada seorang janda yang berjuang membesarkan anak semata wayangnya dengan susah payah. Dia bekerja siang malam supaya sang anak bisa sekolah sampai tinggi. Dia bahkan rela hidup dengan sangat sederhana karena semua hasil kerjanya dia pakai untuk mendukung sang anak. Tapi sungguh adalah sebuah ironi, sang anak bukannya sekolah dengan baik, malah menjadi tukang judi. Dia pakai uang-uang kiriman sang ibu untuk berjudi dan ia terlilit hutang yang besar. Ironi, saudara. Saudara, ironi itu ketika ada seorang pemimpin, pejabat pemerintahan yang berjuang demi rakyat yang dipimpinnya dengan bersih dan bertanggung jawab. Ia membenahi berbagai permasalahan ekonomi, sosial, kesejahteraan, bahkan lingkungan hidup. Rela berkorban, bahkan bekerja tanpa mengenal lelah dan takut. Tetapi sungguh adalah sebuah ironi. Dia difitnah dan dizalimi. Diperlakukan dengan keji. Seorang pahlawan diperlakukan seperti seorang penjahat. Sebuah ironi. Saudara, ironi itu ketika ada seorang penghasut rakyat, provokator dengan ambisi liar yang menghalalkan segala cara, yang moralnya dipertontonkan di depan umum, begitu memuakkan, yang mulutnya penuh dengan sumpah serapah dan ujaran kebencian, yang sikapnya pengecut dan penuh kemunafikan. Tetapi sungguh adalah sebuah ironi. Dia justru disambut dan dieluk-elukan pengikutnya, bak pahlawan, bahkan setengah dewa. Dibela, dipuja oleh politikus busuk dengan agenda pribadi penuh ketamakan. Ironi, saudara. Ironi itu ketika ada seorang yang melihat saudara angkatnya sendiri, yang telah dipelihara oleh keluarganya dengan kasih dan sayang sejak kecil, yang telah dianggapnya sebagai saudara sendiri yang sangat dikasihinya. Tapi suatu hari saudara angkatnya itu malah berkhianat, bahkan menyebabkan kehancuran keluarganya. Ia sendiri harus menderita menghadapi masalah tersebut. Sungguh adalah sebuah ironi ketika dia tahu bahwa sang pengkhianat itu adalah saudara angkatnya sendiri. Ironi, saudara. Saudara, kita bisa memberikan contoh lebih banyak lagi tentang ironi. Dunia ini memang diwarnai dengan banyak ironi. Hal yang mestinya begini, tapi jadi begitu. Dan yang diharapkan begitu, malah jadi begini. Ironi adalah hal yang menyedihkan, bahkan mengenaskan. Tidak ada yang menyukainya. Nah, tetapi malam ini khususnya dalam peringatan Natal, saudaraku, saya justru ingin mengajak kita untuk melihat keindahan dari sebuah ironi. Saudara, Injil Yohanes menggambarkan ironi terbesar itu dengan 3 kalimat. Ketika Sang Firman, Kristus Sang Juru Selamat, Allah yang agung maha kuasa itu datang ke dalam dunia. Dalam perikop yang tadi kita baca bersama dikatakan, Dia telah ada di dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ironi pertama, saudara. Dunia begitu mengharapkan Sang Juru Selamat, tetapi ketika Dia telah ada di dalam dunia, justru dunia tidak mengenalnya. Dikatakan juga Dia datang ke dalam dunia yang dijadikannya, tetapi dunia yang diciptakannya tidak mengenalnya. Ironi kedua, saudara.
Ibarat seorang anak yang tidak mengenali orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya, dunia dikatakan tidak mengenal penciptanya. Lalu dilanjutkan, saudaraku, dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ironi ketiga, saudara. Umat yang di tengah kesulitan dan penderitaan, yang selalu mendapat pertolongan dari Sang Tuhan, justru menolak Sang Tuhan ketika dia datang untuk menolong mereka. Saudara, itulah Natal. Ironi terbesar sepanjang sejarah manusia. Allah Sang Pencipta langit bumi datang ke dalam dunia yang diciptakannya sendiri, tetapi justru tidak dikenali. Tuhan yang empunya segala sesuatu datang kepada milik kepunyaannya sendiri, tapi justru tidak diterima, bahkan ditolak. Juru selamat yang datang untuk menebus manusia yang berdosa, tetapi justru diperlakukan dengan hina dan keji oleh mereka yang hendak diselamatkannya itu. Ironi. Saudara, berkenaan dengan ironi ini, saya ingin mengajak kita malam hari ini melihat dua hal penting, saudara. Dan saya harap dua hal ini boleh menjadi berita Natal tahun ini bagi kita sekalian. Yang pertama, saudara, adalah saya ingin mengajak kita bertanya, mengapa ironi itu bisa terjadi? Mengapa ironi Natal seperti yang digambarkan di dalam Injil Yohanes pasal pertama ini bisa terjadi? Mengapa Tuhan tidak dikenali? Mengapa dia ditolak, bahkan diperlakukan dengan hina dan keji? Padahal semua itu dirancangkan bagi kebaikan umat. Tapi mengapa mereka justru mengacaukannya? Ini hal pertama yang saya ajak kita untuk merenungkan bersama malam hari ini. Nah, yang kedua, saudaraku, adalah bagaimana ironi itu bisa dikatakan memancarkan keindahan. Mengapa yang hina justru memancarkan kemuliaan? Mengapa yang mengenaskan bagi dunia mendatangkan keindahan itu, saudaraku? Saya ajak kita bersama merenungkan dua hal ini. Mari kita mulai dengan yang pertama, saudara. Mengapa ironi itu bisa terjadi? Kita memperhatikan Alkitab, maka jawabannya adalah karena keseriusan dosa manusia. Karena keseriusan dosa manusia. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas dan tegas bahwa penyebab dari ironi ini adalah keseriusan dosa manusia. Kalau saya membaca dari surat Roma pasal yang ketiga ayat 10 dan 11, di sana dikatakan semua orang sudah ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara, inilah akibat dosa itu. Dosa yang ada dalam kehidupan manusia, saudaraku, membuat manusia dikatakan di sini tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Banyak orang mempertanyakan ayat ini, saudara, mengatakan, masa sih gak ada orang yang berakal budi, gak ada orang yang mencari Allah? Kita melihat di dunia ini ada kok orang-orang yang quote in quote baik-baik, yang kayaknya berakal budi, yang kayaknya mencari Allah. Saudara, banyak orang berbuat baik. Banyak orang ingin melakukan sesuatu yang dianggapnya baik. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menenangkan dirinya sendiri. Ada sesuatu di dalam dirinya yang tidak enak kalau melakukan sesuatu yang jahat. Melakukan sesuatu yang tidak baik. Ada hati nurani yang senantiasa mengingatkan manusia untuk berbuat baik. Tetapi apakah sungguh, saudaraku, orang yang berbuat baik itu mencari Allah? Enggak, saudara. Karena sesungguhnya dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Relasi itu sudah terputus ketika manusia jatuh di dalam dosa. Siapapun juga dia. Keseriusan dosa itu membuat hati manusia keras. Dalam tanda petik, sebaik apapun dia berusaha untuk hidup baik, tetap ada masalah dosa yang telah membuatnya tidak bisa
mengenali Allah. Mungkin sudah mengenal orang-orang yang kita anggap baik. Tetapi ketika kepadanya kita beritakan tentang Allah yang benar, kita bersaksi kepadanya tentang Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab, dengan keras dia menolak, dengan keras dia tidak mau menerima. Saudara, dosa membuat manusia tidak lagi bisa melihat Allah yang benar. Bahkan dosa membuat manusia tidak ada satupun yang mencari Allah. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17-18 dilanjutkan, saudaraku, dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Itulah, saudaraku, gambaran manusia yang berdosa yang digambarkan oleh kitab suci. Orang yang berdosa itu pikirannya gelap dan sia-sia. Itu sebabnya mereka tidak mengenal Allah, tidak mencari Allah. Atau bahkan itu sebabnya mereka sampai melawan dan menolak Dia. Dengan gambaran yang seperti demikian, saudaraku, manusia pada dasarnya tidak mungkin bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Tidak mungkin manusia itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak mungkin manusia itu dengan usahanya, saudaraku, bisa membuat dirinya menerima yang namanya kekekalan itu. Karena semua manusia sudah ada di dalam dosa dan terputus relasinya dengan Allah. Itu sebabnya Paulus di dalam pasal yang ketiga surat Roma, saudaraku, ayat 23-24 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya jalan keluarnya, saudara, di ayat 24 dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itulah satu-satunya jalan keluar bagi masalah keseriusan dosa. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, keselamatan itu bukan hasil usaha, bukan kerja keras kita, tetapi pemberian Allah. Ketika Allah mengutus anak yang tunggal datang ke dalam dunia untuk menjalani sebuah kehidupan yang nantinya akan dipersembahkan kepada Bapaknya. Dia akan mati di kayu salib menebus manusia yang berdosa. Itulah satu-satunya jalan keluar bagi masalah keseriusan dosa manusia. Dan itulah anugerah Allah, saudara. Dan saudara, kalau kita bertanya tentang ironi Natal, itu sebabnya ironi itu terjadi. Itu sebabnya sang juru selamat itu datang. Itu sebabnya Allah menjadi manusia. Demikianlah ironi yang tadi saya gambarkan di depan itu hadir di dalam dunia ini. Bahkan yang menarik di sini, saudaraku, bahwa ironi yang terjadi sebenarnya secara tegas justru sekaligus menggambarkan keseriusan dosa manusia. Penolakan yang dialami Kristus dari sejak lahir sampai matinya, bahkan sampai hari ini, saudaraku, senantiasa menegaskan hal ini. So, sampai di sini saya tidak ingin saudara menyalahpahami. Ironi itu bukan di pihak Allah. Jadi ini bukan gambaran tentang Allah itu kok ironis ya, datang ke dalam dunia tapi ditolak. No, saudara. Kenapa saya katakan no? Karena Alkitab menggambarkan Allah adalah Allah yang maha tahu. Ia tahu persis kondisi manusia. Ia tahu persis manusia itu telah kehilangan kemuliaannya yang tidak mungkin mencari Allah. Allah yang tahu persis hal itu adalah Allah yang tetap memutuskan untuk turun ke dalam dunia mencari manusia yang berdosa. Jadi keironisan itu bukan pada pihak Allah, tetapi justru pada pihak manusia.
Allah sendiri memilih untuk datang ke dalam dunia, bahkan mati di kayu salib, walaupun dia tahu segala hal hina dan keji yang akan diterimanya. Ironi yang sesungguhnya, sekali lagi saudara, justru pada pihak manusia. Manusia yang menghina dan menolak satu-satunya keselamatan yang disediakan Allah dalam anugerahnya. Itulah ironi. Ada seorang dokter yang sangat ahli. Dan ada seorang pasien yang menderita sakit yang hanya dokter yang ahli inilah yang bisa menyembuhkannya. Saudara, ketika pasien yang sakit ini tidak mau berobat atau tidak mau diobati oleh dokter tersebut karena menilai si dokter itu tidak seperti yang diharapkan, yang ironi itu bukan ada pada pihak dokternya, saudara. Dokternya itu tidak rugi apa-apa. Sebaliknya, yang merupakan ironi adalah si sakit ini loh, pasien ini loh. Karena dia sudah mendapatkan kesempatan, opportunity yang bisa menolongnya. Satu-satunya yang bisa menolongnya. Ironis sekali, dia justru menolaknya. Saudara, saya berdoa malam ini kiranya ironi malam Natal itu tidak lagi terjadi di sini. Saya berdoa kiranya tahun ini di dalam peringatan Natal ini Allah tidak lagi ditolak oleh hati-hati manusia yang dikasihinya. Sebaliknya setiap hati boleh menerimanya sebagai Tuhan dan Raja. Menyambut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mari saudaraku, jangan lagi menolak Dia. Jangan lagi biarkan ironi itu terjadi dalam hidup saudara. Terimalah Dia. Saya berdoa malam ini dalam peringatan Natal tahun 2020 ini. Ironi itu tidak kembali terjadi. Karena setiap hati sungguh boleh mengalami Allah di dalam kelembutan dan kehangatannya. Tidak ada satupun dari kita yang meremehkan keseriusan dosa dan kedahsyatan karya Allah di dalam Kristus. Kita membiarkan Allah menyucikan kembali hati kita, hidup kita, untuk kita boleh mempersembahkan hidup yang berkenan baginya. Jangan lagi biarkan ironi terjadi dalam hidup kita. Ironi itu terjadi karena dosa dan sekaligus membuktikan keseriusannya. Tetapi Allah di dalam Kristus mengubahkan ironi itu bagi mereka yang percaya. Ayat 13. Karena itu mari kita meresponinya bukan dengan ironi, tetapi dengan hati yang hancur, menyesali segala dosa kita, dan hati yang penuh syukur atas anugerah Allah yang besar ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Yang kedua, saudara, saya mengajak kita melihat bagaimana ironi itu bisa disebut sebagai ironi yang indah. Bagaimana kita melihat keindahan dari ironi itu. Yang kedua, saudaraku, karena ironi itu sekaligus di dalamnya memancarkan keagungan kasih Allah. Keagungan kasih Allah. Saudara, keagungan kasih Allah telah mendasari ironi tersebut sebagai motivasi tindakan Allah. Tadi saya mengatakan, saudaraku, Allah sendiri yang memutuskan Dia mau turun ke dalam dunia ini. Alkitab mengatakan Ia sengaja turun mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bukan karena terpaksa, tetapi karena begitu besar Ia mengasihi dunia ini. Kitab memberitahu kepada kita, karena begitu besar Ia mengasihi dunia ini.
Kasihlah yang melandasi dan mewarnai ironi malam Natal, sehingga pancarannya adalah keindahan. Waktu kita melihat kepada palungan, dengan segala kehinaan yang digambarkan, ketika sang juru selamat lahir, justru ia lahir dalam palungan yang hina. Tetapi justru di sanalah terpancar keindahan itu. Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi dunia yang berdosa. Demonstrasi keagungan kasih Allah dalam karya Kristus dialami oleh para penulis Alkitab. Misalnya Paulus, saudaraku, di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat 6 dan 8 mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita mengatakan ironi, bukan? Kita masih berdosa kok dikasihi. Bukan kekasih itu adalah untuk orang yang sudah baik. Mengapa ketika kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi? Itulah keindahannya, saudaraku, keagungan kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 10, saudaraku. Yohanes mengatakan di sana, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia tidak menunggu manusia mengasihi dia. Dia tahu persis manusia di dalam keseriusan dosa tidak mungkin mengasihi Allah. Bahkan tidak ada satupun yang mencari Allah. Tetapi Ia tetap datang untuk menyatakan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa. Jadi kasih itu memang dinyatakannya pada saat ironi itu terjadi. Bahkan menjadi motivasi yang melandasi ironi yang terjadi. Tanpa kasih yang agung, ironi itu tidak terjadi, saudaraku. Bahkan kasih itulah yang menghadirkan ironi dengan keindahan dan kehangatannya. Keagungan kasih Allah ini setidaknya memberikan kepada kita dua dorongan besar ketika menjalani kehidupan ini. Yang pertama yang dikatakan oleh Paulus, saudaraku, di dalam Roma pasal 8 ayat 32, supaya kita tidak meragukan kasih Allah kepada kita. Ironi itu menjamin kasih-Nya tuntas kepada setiap kita. Paulus mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saudara, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini di tengah-tengah pandemik? Jangan meragukan Allah. Ironi itu telah menggambarkan keindahan, keagungan kasih-Nya. Jaminan untuk kita boleh melangkah. Sekalipun kita harus melalui kesulitan. Sekalipun kita harus melalui pergumulan. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak sakit penyakit, tidak kelaparan, tidak bahaya perang. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Percayalah, saudara. Dan yang kedua, keagungan kasih-Nya itu juga menjadi standar kita yang Dia berikan untuk mengasihi sesama. Yesus mengatakan, seperti aku mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Itulah yang dikatakan Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Biasanya kita hafal Yohanes 3 ayat 16, saudara. Tetapi di dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Titik koma, belum selesai, dilanjutkan. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi sesama kita seperti yang dilakukan Kristus kepada kita? Saudara, malam Natal ini, ketika Tuhan memenuhi hatimu dengan kasih-Nya, bila kasih itu juga mengubahkan kasih kita bersama,
Supaya dalam perjalanan ke depan kita lebih memiliki kasih seperti kasih Allah kita. Ironi kasih yang telah terlebih dahulu menyelamatkan kita itu biarlah kembali terjadi ketika kita boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang mungkin kita memiliki begitu banyak alasan untuk tidak mengasihinya, untuk membiarkannya, untuk mengacuhkannya. Tetapi Allah berkata, bukankah ketika aku mengasihi engkau, engkau masih ada di dalam dosa, yang mengacuhkan aku, yang menolak aku. Saudara, Dwight L. Moody, seorang pengkhotbah besar di abad yang ke-19, di dalam salah satu pelayanannya, saudaraku, dia menceritakan satu ilustrasi yang sangat menarik sekali, yang saya kutip sebagai penutup khotbah ini. Dia menceritakan pada waktu itu di abad yang ke-19, saudaraku, ada demam emas California Gold Rush, California Gold Fever. Ada seorang pria yang berasal dari New England. Dia meninggalkan istri dan seorang anak laki-lakinya untuk berangkat ke California berburu emas. Beberapa waktu kemudian dia lumayan berhasil. Lalu dia ingin mengundang atau meminta supaya istri dan anaknya itu boleh bergabung bersama dia datang ke California. Saudara, istri dan anaknya begitu bersuka cita, mereka sudah lama menunggu kabar dan sekarang diberitahu suaminya, ayahnya, saudaraku, menginginkan mereka untuk boleh bergabung ke sana. Jadi istrinya dan anaknya, saudara, membeli tiket kapal, lalu mereka naik kapal itu dari New York sampai ke San Francisco. Tetapi belum lama, saudaraku, kapal itu berlayar, berjalan di samudra yang ada. Tiba-tiba ada teriakan, kebakaran, saudaraku, di atas kapal itu. Terjadi kebakaran, saudaraku. Dan yang lebih parah adalah, di kapal itu ada memuat bahan yang bisa mudah meledak, saudara. Sehingga kapten kapal serta-merta memerintahkan supaya semua orang boleh mulai menyelamatkan diri. Mereka menurunkan kapal-kapal yang bisa menolong mereka untuk menyelamatkan diri itu. Tetapi saudaraku, jumlah orang yang ada di atas kapal terlalu banyak. Tidak cukup kapal-kapal bantuan yang disiapkan itu untuk semua penumpang yang ada. Ketika semua penumpang sudah mulai berebut untuk ada di dalam perahu atau kapal penolong itu, saudaraku, akhirnya tersisa satu yang juga sudah penuh juga, sehingga menolak orang-orang lain untuk turun. Karena nggak mungkin cukup dan hanya akan membuat tenggelam saja. Nah, ceritanya, saudaraku, ibu dan anak itu ada di sana. Ibu itu memohon supaya mengizinkan mereka boleh naik. Tetapi orang yang ada di kapal penolong itu mengatakan, gak bisa, ini sudah penuh. Ibu itu terus memohon. Dan akhirnya orang di sana mengatakan, oke, cuman boleh satu, gak bisa dua-duanya. Apakah menurut saudara ibu itu akan meninggalkan anaknya di atas kapal dan turun sendiri menyelamatkan diri? Saudara, ibu itu memeluk anaknya, menciumnya, dan menyuruhnya untuk turun ke kapal penolong itu. Di atas kapal dia berpesan kepada anaknya demikian. My boy, katanya, anakku, if you live to see your father, kalau engkau hidup dan bertemu dengan papamu, tell him that I died in your place. Katakan, aku menggantikanmu dengan kematianku. Saudara, itulah kasih seorang mama kepada anaknya. Natal berbicara tentang keindahan kasih Allah kepada manusia yang berdosa, kepada saudara dan saya. Kita butuh kasih itu untuk menghangatkan hidup kita yang dingin, untuk menguatkan hidup kita yang rapuh dengan berbagai macam pergumulan.
tetapi juga untuk menggelorakan hati kita yang begitu haus akan kasih, untuk boleh membagikan kasih itu kepada sekitar kita. Saudara, kiranya keindahan kasih Natal itu boleh sekali lagi memenuhi hati saudara dan saya malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kedatangan Juru Selamat. Berita Natal malam ini mengingatkan kami akan keseriusan dosa, bahwa kami tidak bisa selamat jikalau bukan karena karya Kristus. Jikalau malam hari ini ada saudara-saudari yang mendengar berita Natal ini, mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa, lembutkanlah hatinya. Izinkan malam hari ini Tuhan, dalam hatinya tidak lagi terjadi ironi penolakan terhadap Allah itu. Tetapi inilah malamnya, momentumnya. Dia boleh membuka hatinya untuk merasakan Allah yang mengasihinya itu hidup di dalamnya. Dan bagi kami yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan ingatkan kami betapa seriusnya dosa, supaya kami sungguh-sungguh boleh hidup tidak sembarangan. Supaya ironi itu tidak terulang, ya Tuhan, dengan kami melakukan hal yang tidak berkenan kepadamu. Sebaliknya, biarlah keindahan kasih Tuhan yang terpancar di dalam ironi Natal itu boleh sungguh-sungguh sekali lagi menguatkan kami dan meneguhkan kami. Tengah pergumulan hidup yang tidak mudah, biarlah kasih-Mu menopang kami. Dan di tengah kehidupan yang penuh pergumulan, biarlah kami juga dimotivasi untuk mengasihi sesama kami seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Engkau kenal kami pribadi lepas pribadi. Meteraikan setiap keputusan kami di malam Natal ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat Hari Natal. Look at the candy cane. What do you see? Stripes that are red, like the blood shed from. What is my Savior? Who is sinless and pure? J is for Jesus my Lord. So. It around. And the stuff you will see. Jesus, my shepherd, was born for me. Yeah.
people, when a Christmas tree they see, may only think it's just a tree. With shining lights and the stars so bright, and pretty colors that gleam in the night. But to me, it's more than just lights and stars and ornaments galore. For when a Christmas tree I see, this is what it means to me. At the top is the star, shining so bright, like the one that shone that first Christmas night. Or an angel like those who to the shepherds did sing, glory to God for the newborn King. The tree made of wood with its branches spread wide is like the cross upon which our Savior has died. Its color, evergreen, means life everlasting, which can be yours if you will just ask Him. Its lights, shining so pretty and bright, are like the light of the world, God's Son, Jesus Christ. Pieces of tinsel to many an account are God unending mercies, they freely abound. The ornaments are bright crimson red, like great drops of blood that for you he shed. Garland gracefully wrapped around the tree, like God's grace which wraps you and me. The gifts under the tree are as nice as can be, but the greatest gift ever is Jesus, you see. For He came to this earth to die on a tree, so that you and I from sin might be free. So give Him your heart, and happy you will be that His gift of life has made you free. Look at all these pretty trees, but none are as beautiful as God's Christmas tree. Saudara-saudara sekalian, sebelum sampai kita pada akhir acara perayaan malam hari ini, perlu saya ingatkan dua hal. Untuk kita ingat, acara Family Time Sunday School akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 25 Desember besok, dan dapat diikuti melalui Zoom meeting melalui pukul 11 pagi. Ya. Dengan acara cookie decoration dan games. Zoom ID akan diumumkan kepada keluarga NLBC melalui WhatsApp.
Yang kedua, persekutuan malam tahun baru yang akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 31 Desember, dan dapat diikuti juga melalui Zoom meeting. Kita akan mulai pukul 8 hingga pukul 10 malam. Zoom ID akan diumumkan kepada keluarga NLBC melalui WhatsApp. Biarlah kita akhiri tahun 2020 dengan anugerah Tuhan. Silakan mengikutinya. Sampailah kita, saudara-saudara sekalian, di penghujung kebaktian perayaan kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kita diingatkan lagi malam kudus, Silent Night, Holy Night. Kita akan nyanyikan 2 kali, 1 kali dalam bahasa Indonesia dan kedua dalam bahasa Inggris. Lalu kita akan tutup dengan doa. Turunlah kiranya anugerah-Mu ya Tuhan di malam Natal ini. Damai sejahtera dan sukacita Natal. Allah Immanuel yang menyertai kami manusia. Tidak hanya malam ini, bahkan seterusnya dan seterusnya hingga akhir tahun, bahkan di tahun yang baru, hingga selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita pakai waktu ini juga bersama-sama kita nyanyikan We Wish You a Merry Christmas. Saudara-saudara menyanyikan di rumah, walaupun tidak terdengar oleh teman-teman lain, namun biarlah hati kita mengucapkan selamat kepada satu dengan yang lain melalui hati kita, saudaraku. Mari kita nyanyikan bersama-sama 2 kali We Wish You a Merry Christmas. Kita sambung dengan Feliz Navidad juga. Okay. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Sebuah lagu yang kita sering nyanyikan di akhir kebaktian Natal di gereja kita, sebuah lagu Spanish bercampur dengan bahasa Inggris tentunya. Saya harap lagu ini juga membawa sukacita buat kita semua. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas and Happy New Year to all of you. God bless you. Bye-bye. Good night.